Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat. Katakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara selamanya, selamanya. Oh haleluya, kami mau mengecap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Sekali lagi, kecaplah, oh, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat. Oh syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita mau mengecap semua kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu oh Tuhan. Haleluya. Mari kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat. Oh syukur bagimu, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang melihat. Sama-sama dengan suara keras katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Engkau mengasihiku Tuhan. Oh sekali lagi katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami mengecap kebaikan, kemurahan, semua karya Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, ini kami datang untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki
kasih Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu, amin, penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi, dengan segenap hatimu katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan hingga kemuliaan, hingga kemuliaan-Mu kan hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah Tuhan. Oh, we worship You. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Segala pujian kami
labase. Kiara labase, kira lamatagasi. Ora labase, dara labakaya labase. Terima kasih. Biarlah kami semua berdiri di depan tahta Tuhan yang kudus. Kami memandang muka dengan Engkau Tuhan. Inilah hal yang kami rindukan. Kami berdiri di depan tahta Tuhan yang kudus. Bertemu muka dengan Engkau. Menikmati jamahan Tuhan. Di tempat tersembunyi itu kami ada Tuhan. Kira labase, dede kira labase. Kira labase, kira labara labase, dada labase. Kami membawa pengagungan kami, kiranya berbau harum di hadapan Tuhan. Ini duka kami, ini ukupan kami. Kira laba ini hidup kami Tuhan. Kami adalah penyembah kerajaan surga. Biarlah kemuliaan surga itu dipenuhkan di dalam kami. Kami berjalan di dalam kerajaan, misi kerajaan itu dalam hidup kami. Kiara lamas, dara labakara lamas, kiara lamas. Terima kasih. Kiara lamas, kiara lamas. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bawa pujian yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami. Terima kasih. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami bawa yang terbaik Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku yang mengalir di hati oh yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami mau dengar Engkau berbicara buat kami pagi hari ini. Dengan penuh kerendahan hati, kami mau tundukkan hati kami untuk mendengar Engkau berbicara. Mari sampaikan firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya sempat telepon salah seorang muda. Orang ini sudah melayani Tuhan ya di gereja di tempat kita. Tapi kemudian tiba-tiba di grup yang sudah masuk ada grup yang lain, dia ikut juga di situ, saudara ya. Saya telepon dia, cowok ini ya. Saya panggil dia, kamu masuk di grup pelayanan yang lain juga ya? Saya katakan demikian. Iya om. Ya. Waktu dia jawab iya om itu saya agak sedikit terkejut, saudara. Ya. Ternyata saya sudah tua, dipanggil om. Ya. Ya, iya om. Ya tidak apa-apa sih. Beberapa ya sudah manggil saya om. Ya. Iya om. Saya tanya sama dia, kok kamu kepingin melayani di banyak tempat, ya, jarang-jarang loh. Kamu sudah di singer, kamu kepingin juga melayani di lain, di sekolah minggu, di yang lain juga. Ya. Kenapa kamu punya hati yang seperti itu? Ya. Jarang, saya katakan demikian. Dia jawab, om, saya ini dari dulu itu biasa melayani om. Dan rasanya itu tidak enak kalau tidak melayani. Jadi saya kan kalau singer paling sebulan, bahkan mungkin bisa 2 bulan sekali saya baru tugas. Jadi saya ya cari yang lain-lain om. Semua yang saya bisa lakukan saya mau lakukan kok om. Ya, saudara, dari perbincangan singkat ini ya, saya menangkap satu hal, bahwa orang muda ini ngerti apa yang disebut sebagai pelayanan, apa yang disebut sebagai melayani. Ya. Ternyata melayani Tuhan itu bukan sekedar jadwal, ya, jadwal tugasnya hari ini si A, besok si B, ya tanggal sekian si C, bukan sekedar jadwal, tapi ternyata melayani Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, juga kepada sesama, itu adalah sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup, saudara. Ya, mari sama-sama kita membangun gaya hidup melayani. Ya. Di dalam pelayanan kepada Tuhan, yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan, saudara. Yang dibutuhkan bukan sekedar skill, ya. Tentunya skill perlu, ya. Saya tidak bisa main musik seperti Pak Carlas. Jadi oleh karena itu butuh orang-orang yang mampu, ya. Pak Carlas, Pak Steve, Mas Iwan, ya, membantu pelayanan-pelayanan di bagian masing-masing, ya. Butuh skill, ya, yang pertama. Tetapi yang kedua, yang paling penting di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, kepada Tuhan, yang terpenting adalah karakter, saudara. Yang terpenting adalah hati.
Hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya beberapa karakter yang harus kita bangun di dalam pelayanan kepada Tuhan. Yang pertama, karakter apa yang harus kita miliki sebagai pelayan Tuhan? Yang pertama, memiliki tanggung jawab. Matius 25 ayat 21 saya bacakan untuk kita semuanya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, hal pertama, karakter pertama yang harus kita bangun di dalam pelayanan kepada Tuhan adalah setia di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam perkara-perkara yang kecil, dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan hari-hari ini, saudara. Ya. Kalau engkau bisa setia di dalam tanggung jawab yang ada hari ini, mungkin masih kecil, engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Ya. Saudara, di dalam kitab Samuel, 2 Samuel 23, itu ada 3 triwira Daud, 3 jenderal-jenderalnya Daud. Satu namanya Isibaal, yang kedua namanya Eliezer, ya. Yang ketiga namanya Syama, saudara. Ya, ini 3 triwira Daud, 3 jenderalnya Daud, saudara. Ya. Nah, Isibaal itu luar biasa. Satu kali dia berperang melawan 800 orang Filistin, 800 tentara Filistin, dan dia bunuh semua 800 orang Filistin itu. 1 lawan 800. Rambo kalah itu, tahu Rambo? Yufi mana Yufi? Tahu Rambo Yufi? Tahu? Kamu sudah lahir Rambo? Belum. Ya. Kalau saya generasi saya tahu yang namanya Rambo itu, saudara. Ya, itu tentara Amerika yang dalam film itu ya. Terus Jet Li, ada yang tahu Jet Li? Nah, Pak Lukas tahu Jet Li ya? Enggak tahu? Oh, enggak kenal. Ya, sudah tua itu berarti, Pak. Ya, buktinya sudah tua. Ya, Jet Li ya. Itu kalah semuanya karena apa? Ini Isibaal, 1 orang mengalahkan 800 orang, saudara. Ya. Yang kedua Eliezer. Eliezer itu juga mengalahkan banyak orang. Dia perang terus sampai dalam sebuah pertempuran, pedang itu tidak bisa lepas dari tangannya. Energinya terserap semuanya, nempel ini tangan ini, saudara, sampai genggam orang bilang itu, saudara. Ya, itu Eliezer. Tapi yang menarik, ada yang jenderal satu yang namanya Syama, saudara. Satu kali Syama ini diberikan perintah oleh Raja Daud untuk mempertahankan sebidang tanah yang berisi penuh dengan kacang merah. Ya, isinya kacang merah. Nah, diberikan tanggung jawab bersama dengan pasukannya tentunya. Lalu sampai satu kali tentara Filistin datang menyerbu, mau merebut tanah itu. Ya. Pasukan daripada Syama melarikan diri semua. Ya. Dan tinggal Syama, saudara. Ya. Yang mempertahankan diri, mempertahankan tanah itu. Saudara, mungkin pasukannya takut. Ya, bisa yang pertama. Tapi yang kedua, kemungkinan yang kedua, pasukannya berpikir pengorbanan nyawa ini tidak penting untuk mempertahankan sebidang tanah isinya kacang merah, kebun kacang merah. Mereka mungkin berkata kepada Syama, ya, Syama, ayo lari aja dah, kita lari, ya, tinggalkan kebun kacang merah ini, ngapain? Kalau kita mempertahankan istana raja, kita mati mempertahankan istana raja, nama kita tertulis di headline newsnya Jerusalem Post. Ya. Syama, pahlawan mempertahankan istana raja. Ya, kan terkenal. Ya. Atau kalau diperintah mempertahankan tabut perjanjian. Ya. Kalau mati nanti tertulis Syama, pahlawan syahid, mati syahid, ya, atau martir, ya, mempertahankan tabut perjanjian.
Tapi ini, kalau kamu mati, ya, mosok namamu tertulis Syama pahlawan kacang merah. Tidak masuk akal. Tidak bernilai, tidak worth it. Pengorbananmu itu tidak worth it. Ya. Lebih baik lari. Ya. Tapi Syama ini seorang yang berbeda, saudara. Pasukannya boleh lari. Pasukannya boleh tinggalkan tanggung jawab, saudara. Tapi Syama seorang diri. Dia mempertahankan sebidang tanah yang menjadi tanggung jawab yang Raja Daud perintahkan kepada Syama. Dan akhirnya dia pun menang, saudara. Bapak Ibu, karakter prajurit Kristus, seorang pelayan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan apa yang diberikan, saudara. Ya. Bapak Ibu tahu, saudara-saudara tahu, siapa pengkhotbah besar yang tertulis di Alkitab, yang tercatat? Kasih hadiahnya, Alan siapkan hadiah. Ya. Siapa? Ada yang tahu? Ayo. Siapa pengkhotbah terbesar? Sekali khotbah ribuan orang bertobat. Angkat tangan dulu. Pendeta ora usah melu. Monggo Ibu. Petrus, ya, betul atau salah? Ya, kasih dulu dah, enggak apa-apa. Ya. Hadiahnya ya. Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat, ya. Tapi ada satu orang lagi yang kalau khotbah, sekali khotbah, satu kota bertobat. Siapa? Ada yang tahu? Ya Bu, monggo Bu. Angkat berdiri Bu. Bu anu aja, Bu Catur, monggo. Ya. Yunus, ya silakan. Ya, Yunus. Tapi Yunus ini karakternya jelek. Saat melihat Niniwe bertobat, dia malah jengkel, saudara. Ya, dia komplain sama Tuhan, Tuhan ngapain kok engkau mengasihi Niniwe? Ya. Dia tidak tanggung jawab dengan apa yang menjadi tugasnya, saudara. Ya. Bapak Ibu, kalau saudara tahu, Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Yunus sekali khotbah 1 kota bertobat. Tapi ada satu orang khotbah 100 tahun yang bertobat cuman 8 orang. Ada yang tahu? Angkat tangan. Pendeta ora oleh melu. Ya, enggak boleh ikut jawab maksudnya. Ya. Pak Alek, berdiri Pak Alek. Ya, Pak Alek. Ya. Siapa Pak Alek? Berdiri. Nuh, ya, betul Nuh. Kasih 1. Ya. Saudara, Nuh dia khotbah. Ya. Dia untuk bangun bahtera itu butuh 100 sampai 120 tahun, saudara. Dan saat dia ngajak orang-orang, ayo bertobat ini. Dunia ini, bumi ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Kamu bertobat, kalian bertobat. Yang bertobat cuman istri Nuh, anaknya Nuh, siapa namanya? Sem, Ham, dan Yafet. Lalu kemudian istri anak-anak Nuh. Tahu nama istri anak-anak Nuh? Sem. Dapat hadiah karena ya Nyonya Sem, Nyonya Ham, dan Nyonya Yafet. Ya, itu namanya, saudara ya. Betul ya. Tapi tidak dapat hadiah ya, jangan Alan ya. Biar beli sendiri kalau Bu Elva ya. Bapak Ibu, ya 8 orang yang bertobat itu 100 tahun, saudara. Tapi ada satu nabi, dia khotbah terus sampai sekian puluh tahun. Dia tidak ada satu orang pun yang bertobat. Siapa dia? Yeremia, saudara. Yeremia ini termasuk nabi yang besar. Tetapi ketahuilah, dia saat berkhotbah, dia ngomong kepada bangsa Israel. Tidak ada satu pun yang mendengarkan.
Tetapi apakah Yeremia berhenti? No. Yeremia tetap dia melakukan tanggung jawabnya. Sekalipun tidak ada satupun orang yang bertobat, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita jadi pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki tanggung jawab. Sekalipun tanggung jawab itu kecil, kerjakan dengan setia, saudara. Apa yang kau dapat tanggung jawab hari ini? Ya, main musik, tanggung jawablah. Melayani di bagian singer, WL, tamborin, ya, semua multimedia sound, ya, itu semua butuh tanggung jawab, saudara. Ya, bukan sekedar jadwal, ya. Melayani Tuhan adalah lifestyle, ya, gaya hidup kita, saudara. Itu yang pertama, karakter yang harus dibangun seorang pelayan-pelayan Tuhan, ya. Yang kedua, seorang pelayan Tuhan adalah mentaati perintah. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Pelayan yang sejati bukan melayani dengan semau-mau hati, saudara, tetapi harus taat, ya. Ada otoritas-otoritas di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan juga ada otoritas, di dalam keluarga juga ada otoritas, saudara. Yang pertama, tunduk kepada otoritas yang ada. Lanjut lagi, tunduk kepada Tuhan. Itu yang terutama, saudara. Ya. Tetapi bagaimana ukuran kita berkata, aku tunduk kepada Tuhan? Tunduk kepada Tuhan tercermin di dalam tunduk kepada otoritas, saudara. Tuhan tidak kelihatan, saudara. Tidak terlihat mata. Ya. Oleh karena itu, saat kau berkata aku tunduk kepada Tuhan, engkau tunduk kepada otoritas. Itulah cerminan daripada penundukan diri, saudara. Seperti saat Yesus ada di Getsemani, dia berkata kepada Tuhan, dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu, Tuhan. Ya. Siapa yang mau mati, saudara? Matinya disalib lagi. Dia tahu, saudara, dia harus mati disalibkan. Tetapi Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, saudara. Ya. Kata juru selamat di dalam Alkitab itu dicatat hanya 37 kali. Kata juru selamat. Tetapi kata Tuhan, Tuhan itu dicatat di Alkitab kurang lebih hampir 7.000 kali, saudara. Artinya apa? Ya. Pribadi sebagai juru selamat, pribadi sebagai Tuhan itu jauh lebih besar porsinya. Artinya kita ini harus melayani dengan tunduk, saudara, kepada Tuhan. Itu yang terutama. Saat kita punya penundukan diri, engkau akan melihat pelayananmu itu akan jadi berkat, saudara. Ya. Yang ketiga, karakter apa yang harus dibangun? Karakter apa yang harus dibangun di dalam pelayanan kepada Tuhan? Melayani dengan sukacita. Ya. Yohanes 11 ayat 41 berkata, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yesus itu selalu bersyukur di dalam pelayanan-pelayanannya. Saat dia melayani, dia bersyukur, mengucap syukur, saudara. Yang terpenting bukan seberapa besar hal yang kita kerjakan di dalam pelayanan, tetapi seberapa besar kasih yang kita curahkan dalam pelayanan kita, dalam apa yang kita kerjakan, saudara. Melayani Tuhan itu jangan dengan bersungut-sungut, ya, jangan dengan ngomel, saudara. Ya, saya kalau mulai mempersiapkan firman, apalagi kalau besoknya sudah harus mempersiapkan firman, itu saya berusaha jaga hati betul, ya.
Saya tidak mau banyak ngomong ya. Tidak mau banyak bicara di dalam keluarga pun. Supaya apa? Tidak terjadi konflik, tidak terjadi apa. Karena apa? Pelayanan yang dimulai dengan konflik, dengan sesuatu yang berat. Itu firman yang disampaikan, pelayanan yang dilakukan. Bapak Ibu waktu pelayanan juga sama. Ya, mimpin pujian, lalu kemudian main musik. Kalau hatinya tidak enak saudara, itu tertransfer spiritnya kepada yang mendengar saudara. Ya, oleh karena itu saya mendisiplin diri saya. Ya, jagai hati saudara. Ya, tidak boleh bersungut-sungut. Ya, sikap hati bisa berbeda. Oleh karena itu miliki sikap hati yang benar ya saat melayani Tuhan. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang dewasa. Ya. Apa beda pelayan yang kanak-kanak dan pelayan yang dewasa? Ya. Apa bedanya? Ya, saya bagikan beberapa hal. Pelayan yang kanak-kanak itu menyukai hal-hal yang besar dan hebat. Ya. Sedang pelayan yang dewasa melayani tanpa pandang bulu, saudara. Ya, hal kecil pun dikerjakan, saudara. Dia siap lakukan apapun. Ya. Pelayan yang kanak-kanak, bila ada jadwal, bila ada event, dia akan kerjakan. Ya. Tetapi pelayan yang dewasa, pelayanan adalah gaya hidup, saudara. Ya. Itu bedanya. Ketiga, pelayan yang kanak-kanak dipengaruhi oleh mood, situasi hati, saudara. Ya. Keadaan tidak enak, dia jadi tidak enak saudara. Ya. Tetapi pelayan yang dewasa itu bisa mentertibkan suasana hati. Saya garis bawahi. Pelayan-pelayan yang dewasa itu bisa mentertibkan suasana hati saudara. Hati kita bisa kadang lemes, tidak semangat. Tapi seorang pelayan yang dewasa dia bisa berkata kepada hatinya, hai jiwaku, kamu harus tetap melayani Tuhan. Kamu harus siap melayani Tuhan. Itu pelayan-pelayan yang dewasa, saudara. Yang keempat, karakter apa yang harus dibangun di dalam pelayanan kepada Tuhan? Mempermuliakan Tuhan kita, saudara. Lukas 17 ayat 10 berkata, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Seorang pelayan Tuhan tidak mencari kepujian untuk diri sendiri, tidak suka bersaing, tidak suka menonjolkan diri, tetap rendah hati, saudara. Bapak Ibu saudara, tahukah saudara semua siapa yang membangun Monas? Siapa yang bangun Monas? Angkat tangan. Ada yang tahu? Siapa yang bangun Monas? Angkat tangan, jangan jawab. Angkat tangan berdiri. Bang Gede, angkat tangan berdiri. Ya. Len, kasih hadiah Len, betul. Ya. Yang terkenal saudara, perhatikan. Yang terkenal, yang dapat nama di dalam pembangunan Monas ada. Yang terkenal siapa? Presiden Soekarno. Ya, Soekarno. Ya. Dia yang punya ide. Dia yang mungkin mempersiapkan, merancang semuanya, saudara. Tetapi kalau kita ketahui, yang bangun siapa? Ya Pak Tukang, saudara. Namanya siapa? Tidak tahu saya. Ya, semua itu tukang batu, tukang apa, itu semua. Pak Ibu, mereka lah yang membangun Monas, saudara. Tapi yang dapat nama siapa? Presiden Soekarno, Pak Karno, saudara. Ya. Kita melayani Tuhan, tidak usah terkenal siapa kita. Ya, ingat saudara kemarin yang saya kasih kesaksian itu, saya buat reel short itu aja Tuhan tegur saudara. Ya, tidak enak saudara, langsung take down semua. Ya, potongan-potongan khotbah itu loh saudara. Ya, Tuhan tidak mau.
Karena kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya, saudara. Yang kelima, yang terakhir. Ya. Harapkan upah hanya dari Tuhan. Karakter yang dibangun di dalam pelayanan kepada Tuhan adalah mengharap upah hanya dari Tuhan, saudara. Kolose 3 ayat 22 dan 24. Saya bacakan untuk kita semua. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, kita melayani Tuhan bukan untuk cari pujian dari manusia. Kita melayani Tuhan, kita harap pujian itu yang terutama dari Tuhan, saudara. Satu kali ada seorang misionaris, ini sudah ratusan tahun yang lalu, namanya Robert Morrison, saudara. Dia melayani di China, misionaris di China. Saat dia usianya lanjut, usia tua, dia pensiun, saudara. Dia mau pulang ke Amerika, naik kapal, saudara, kapal layar. Belum ada pesawat, dia harus naik kapal. Dari China, kapal itu melewati Afrika sampai Madagaskar, saudara. Di Madagaskar, kapal berhenti sebentar menjemput rombongan Presiden Amerika pada waktu itu. Rombongan Presiden Amerika masuk ke kapal, kapal melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Amerika. Dan saat sampai di tepi dermaga Amerika, ada banyak orang menyambut kapal ini. Ya. Robert Morrison melihat dari kabinnya, dia berkata dalam hatinya, wah, ini pasti orang-orang menyambut aku. Aku sudah puluhan tahun melayani Tuhan. Aku sudah lama sekali aku menyerahkan hidupku bekerja untuk Tuhan. Hari ini aku disambut oleh orang banyak di Amerika. Ya. Tapi saat Morrison turun, ternyata orang-orang ini bukan menyambut Robert Morrison. Orang-orang ini menyambut Presiden Amerika dan rombongannya, saudara. Saat Robert Morrison melihat hal ini, dia kecewa. Dia kembali lagi ke kabinnya, dia protes sama Tuhan. Tuhan, aku ini sudah melayani Tuhan sekian puluh tahun, menyerahkan hidup, waktu, tenaga, bahkan harta. Ya. Tapi aku ini tidak dapat sambutan apapun. Aku ini tidak disambut saat pulang. Malah Presiden Amerika baru pulang berlibur, berburu di Afrika. Mereka bunuh binatang-binatang, pulang disambut. Tidak adil Tuhan, tidak adil ini. Ya. Dia komplain sama Tuhan, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Dia jawab di hati Robert Morrison. Dia berkata, Tuhan jawab sama Robert Morrison, anakku, tenanglah. Kamu ini tidak disambut karena kamu ini belum pulang. Kamu belum pulang. Nanti kalau kamu sudah pulang, aku sendiri yang akan mempersiapkan penyambutan yang paling mewah buat engkau. Ngerti maksudnya, saudara? Kalau kamu sudah pulang ke rumah Bapa, aku yang menyambut engkau. Aku yang berikan upah untuk engkau. Jangan iri dengan sambutan untuk presiden. Itu sambutan manusia. Tapi kejarlah
apa yang Tuhan mau siapkan untuk engkau. Bapak Ibu, melayani Tuhan itu harap upahnya itu dari Tuhan, saudara. Kalau engkau harap upah dari Tuhan, upahnya itu bukan ukuran manusia. Ukuran manusia itu kecil, saudara. Ukuran manusia kecil. Saya ingat Pak Gunawan, pada waktu sebelum meninggal dia ngomong, aku sudah lihat rumahku. Aku sudah lihat rumahku. Ya. Rumahku itu besar sekali. Terang sekali. Belum pernah aku lihat rumah seperti itu. Ya. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan dikatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Tetapi di dalam terjemahan yang lain saya cari tadi malam, saudara, ada banyak rumah. Dan tentunya bukan rumah yang sama rata, saudara. Ya, kita nanti pulang ke rumah Bapa, kita mati, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya tempat, kita pasti punya rumah. Tapi rumah kita bisa berbeda-beda. Saya percaya hal itu, saudara. Ada rumah yang mungkin rumah kecil, ada yang rumah sedang, ada yang rumahnya besar, saudara. Bukan karena saya berkhotbah, lalu rumah saya pasti lebih besar dari saudara. Tidak ada jaminan itu, saudara. Ya. Tetapi seberapa besar hatimu, seberapa besar kesungguhanmu, seberapa besar engkau mengasihi Tuhan di dalam pelayananmu, motivasimu, itulah yang akan menentukan seberapa besar tempat tinggalmu nanti. Seberapa besar rumah yang engkau akan dapatkan di dalam kekekalan. Saya akan tutup dengan satu kisah. Ada seorang pianis. Ya, dia ini dari kecil dia itu les piano, ya, dia berlatih piano. Dan dia terkenal, saudara. Dia terkenal seantero dunia. Dan suatu saat dia bersama dengan seorang manajernya, dia diundang untuk konser di tempat kelahirannya, saudara. Dan pada waktu dia konser, ada di sebuah ruangan, kurang lebih 1.000 orang yang hadir untuk menyaksikan pianis ini bermain. Saat dia bermain, hampir 1 jam dia bermain piano, dia konser. 1.000 orang itu bertepuk tangan, saudara, bertepuk tangan sampai selesai, 1 jam selesai. Apa ini namanya? Bukan korden, apa ya itu? Penutup itu ya. Itu layar mulai ditutup, orang-orang teriak, more, ya. Lagi, mainkan lagi, ya. Mainkan lagi. Mereka teriak, saudara. Karena apa? Mereka suka. Mereka tepuk tangan riuh, saudara. Ya. Manajer yang waktu itu duduk melompat ke panggung. Dia berkata kepada sang pianis, mainkan lagi. Kamu main lagi. Penonton suka lihat permainanmu. Ya. Sang pianis terdiam sesaat. Lalu kemudian dia berkata kepada manajernya, tunggu dulu ya. Ya, aku mau lihat sekali lagi. Karena aku tunggu dari 1 orang. Ya, aku mau lihat ekspresi dari 1 orang ini. Dia hadir. Ya, dia menuju tabir itu. Ya, dia ngintip, saudara, ke arah kerumunan. Dia melihat ada 1 orang tua, ya, di ujung atas. Orang ini cuma diam, sedakap gini, saudara. Ya. Dia berkata kepada manajernya, pianis ini, aku itu berharap orang tua 1 itu berteriak more. Aku berharap 1 orang tua itu bertepuk tangan, meminta untuk aku bermain lagi. Ya. Bukan 1.000 orang ini. Ya. Manajer berkata, kamu gila apa?
Ini 1000 orang, ngapain kamu peduli dengan 1 orang? Ngapain kamu peduli dengan orang tua itu? Lebih baik kan 1000 orang yang suka dengan permainanmu, terkesima dengan permainanmu, sangat diberkati dengan permainanmu. Mereka minta kamu mainkan lagi. Kenapa kok kamu harus berharap kepada 1 orang? Sudah tua, di ujung lagi. Ya. Jawaban dari sang pianis kepada manajernya, dia berkata, kamu tahu siapa orang tua itu? Orang tua itu adalah guru pianoku saat kecil. Dia yang melatih aku bermain piano saat kecil. Aku berharap dia yang meminta untuk aku bermain lagi. Karena aku sudah berhasil jadi pemain piano yang bagus. Ya. Bukan 1000 orang ini. Bapak Ibu, di dalam pelayanan kita melayani Tuhan. Kita jangan terkesima dengan pujian-pujian manusia. Ya, hari ini manusia bisa memuji kita, tapi besok manusia juga bisa berkata salibkan dia. Saudara, kejarlah pujian dari Tuhan. Saat Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Biarlah itu yang kita kejar, saudara. Ya. Hari ini Tuhan berikan setiap kita sedikit firman untuk memperlengkapi kita semuanya, saudara dan saya. Kita melayani Tuhan bukan untuk kepujian diri sendiri, bukan dipuji manusia. Hari ini manusia bisa memuji, besok, lusa, seminggu, setahun ke depan kita tidak pernah tahu, saudara. Oleh karena itu, kejarlah pujian dari Tuhan. Harapkan pahalanya itu dari Tuhan. Harapkan berkatnya itu dari Tuhan. Maka engkau akan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku
Nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Kami mengejar kepujian daripada Engkau Tuhan. Kami tidak mengejar dari manusia, karena semua itu akan sia-sia Tuhan. Biarlah setiap hati kami mau persembahkan kepada Kristus. Kami melayani Tuhan dengan hati kami, bukan dengan kemampuan kami saja, tetapi kami mau melayani Tuhan dengan hati kami, dengan rasa cinta kami kepada Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami. Pakai kami jadi alat-alat-Mu Tuhan. Di bagian kami masing-masing, kami mau mempermuliakan nama-Mu Bapa. Dan biarlah satu kali kelak, bagian daripada kami, saat kami berhadapan muka dengan Tuhan pencipta kami, Engkau menyambut kami dan berkata, anakku, aku puas. Aku puas dengan pelayananmu. Aku puas dengan apa yang engkau kerjakan seumur hidupmu. Engkau sudah mengerjakan misi yang aku berikan di dalam hidupmu. Tuhan, ini yang kami kejar. Biarlah Engkau puas saat kami menyelesaikan tanggung jawab kami di muka bumi ini. Karena setiap kami mengerti, kami punya misi-misi Tuhan. Setiap kami hidup, bukan asal hidup di dunia ini, tetapi kami hidup membawa misi-misi Tuhan. Dan kami mau menyelesaikan misi itu dengan sungguh amat baik, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat Tuhan, hamba mohonkan turun bagi setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang menyerahkan hidup, menyerahkan waktu, menyerahkan tenaga, bahkan harta, untuk mendukung pelayanan di rumah Tuhan. Kiranya perhitungan daripada Tuhan, itu yang Tuhan ukur tepat bagi setiap kami. Bahkan Engkau melepaskan berkat atas kami turun-temurun sampai anak cucu kami. Apa yang kami kerjakan hari ini, apa yang kami bagikan hari ini di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Tuhan memperhitungkan dan Tuhan melepaskan bagi setiap kami, bagi keturunan kami, bagi anak cucu kami. Tidak ada yang terlewatkan, bahkan lebih. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kami. Damai sejahtera, sukacita, penyertaan dan perlindungan Tuhan kuat bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu yang menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segala. Mari lompat bersama-sama buat Tuhan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Oh,
dibangun di atas dasar iman. Dengan iman ya, dengan sungguh-sungguh, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari lebih bersemangat lagi sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi, haleluya. Tramoli ya, ayo tramoli sama-sama. Ratakan tanah, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas. Oh, sama-sama katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun.